Bambang Nur Hadi untuk melakukan kegiatan teaching selama kurang lebih 15 menit dari sekarang. Disilakan. Suaranya Pak Bambang. Mikrofonnya on, kasih on. Mikrofon mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan hari Alhamdulillah. ini sehat semuanya. Sehat, Pak. Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Pak Guru mau minta tolong kepada Ketua Kelas Mulyadi untuk memimpin doa kepada Ananda Mulyadi, silakan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Mulyadi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Guru akan mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Iya Pak, hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian. Salman hadir? Alhamdulillah hadir. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang bab pernikahan dalam Islam dengan tema pengertian nikah. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Pak Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian tentang pelajaran minggu lalu tentang pengertian nikah. Siapa yang masih ingat tentang pengertian nikah? Keluar? Ya. Tentang pengertian nikah? Pengertian nikah. Ya, nikah itu sebuah hubungan antara calon suami dan calon istri, Pak, dalam sebuah perkawinan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana pernikahan, pengertian nikah, sebagainya. Hari ini Bapak Guru akan menerangkan tentang khitbah. Jadi bagaimana nanti kita jelaskan indikator pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian khitbah, yang kedua menjelaskan hukum khitbah, dan yang ketiga menjelaskan mahram nikah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan setelah belajar ini anak-anak sekalian bisa menjelaskan pengertian khitbah yang benar. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku sekalian bisa menjelaskan hukum khitbah dengan benar. Dan selanjutnya
bisa menjelaskan mahram dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak Guru menjelaskan tentang khitbah, apa itu pengertian khitbah, maka Bapak Guru akan memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang laki-laki yang bernama Herman, seorang pemuda bernama Herman. Dia sudah siap untuk menikah. Ekonominya mapan, dan kemudian dia mampu menghidupi keluarganya nanti. Kemudian dia mempunyai seorang idaman hati bernama Susi. Herman ini berangkat dengan orang tuanya menuju ke rumah Susi. Di sana beliau bertemu dengan bapaknya, keluarganya, dan Susi. Kemudian beliau meminta kepada orang tua Susi untuk Susi diajak menikah. Itu ilustrasi dari khitbah. Berarti khitbah ini artinya apa? Ada yang tahu? Meminang, Pak. Meminang seorang perempuan untuk silakan. dijadikan istri. Meminang. Dari ilustrasi tadi, Salman? Meminang, melamar, kalau sini dan sebagainya. Nur Wahidah? Untuk Meminang, Pak. Oke, selanjutnya Meminang Pak Guru akan perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. meminang, ya. Kemudian meminta perempuan untuk dijadikan istri. Terima kasih. Ternyata sekali cerdas. Semoga kecerdasan kalian bisa berguna untuk kehidupan masyarakat nantinya. Amin. Amin. Selanjutnya, ya, lamar, ya. Untuk menjadi seorang istri. Oke. Selanjutnya ada pengertian tentang khitbah. Ini akan saya berikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang laki-laki bernama Heru. Beliau akan menaruh hati kepada seorang perempuan bernama Ade. Namun Ade ini adalah seorang yang sudah memiliki tunangan atau sudah dipinang oleh orang lain. Kemudian Heru ini tidak mau peduli. Beliau menghadap kepada orang tua Ade untuk meminang Ade. Pinangan tersebut diperbolehkan atau tidak, anak-anak sekalian? Diperbolehkan, Pak. Karena tidak boleh meminang Tidak wanita boleh. yang masih dalam pinangan. Silakan, Mulyadi. Kalau saya, Pak, tidak boleh, Pak, karena
tidak boleh meminang. Silakan. Kalau menurut saya Pak, tidak boleh meminang Wahidah. orang yang sudah dipinang oleh orang lain. Oke, kita lanjut. Pinangan atau lamaran itu berarti permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya ataupun sebaliknya dengan cara yang baik. Permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya ataupun sebaliknya dengan cara yang baik. Berarti dari pengertian ini bukan hanya seorang laki-laki, iya, tidak diperbolehkan. Oh, iya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih Mulyadi dan teman-teman sekalian, temannya Mulyadi. Sangat cerdas sekali bahwa kita tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Dari ilustrasi tadi, pengertian khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya ataupun sebaliknya dengan cara yang baik. Nah, dari pengertian ini berarti tidak hanya laki-laki saja yang bisa meminang, tetapi perempuan juga bisa meminang pada laki-laki untuk dijadikan suami. Kemudian cara mengajukan pinangan atau khitbah. Pinangan kepada gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya itu dinyatakan dengan terang-terangan. Selanjutnya, pinangan atau khitbah kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak bain, atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Berarti dinyatakan dengan cara sindiran ataupun cara yang tidak secara langsung diutarakan kepada gadis tersebut atau walinya. Anak-anakku sekalian, dasar hukum khitbah adalah mubah. Mubah itu diperbolehkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw arantum fi anfusikum alimallahu annakum sadadkurunahunna walana la tu'iduhunna syara illa an taqulu qawlan ma'rufan wala ta'zimu aqdatan nikahan hatta yablughal kitaba ajalahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum wahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Hukum khitbah adalah mubah. Tadi sudah kita ketika meminang anak gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, maka dinyatakan secara terang-terangan, yaitu kita langsung menghadap kepada orang tuanya dan juga kepada anak tersebut, gadis tersebut atau janda tersebut untuk secara terang-terangan ingin menikah dengannya. Dan apabila khitbah itu kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Anak-anakku sekalian,
perempuan atau wanita yang boleh dipinang, dikhitbah adalah satu, bukan istri orang. Nah, ini istri orang tidak boleh dikhitbah atau kita melamarnya karena statusnya adalah istri orang. Yang kedua, perempuan yang boleh itu adalah perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Setelah dipinang oleh temannya, maka tidak boleh orang lain meminang perempuan tersebut sebelum ada keputusan untuk meninggalkannya. Contoh ini, ada seorang laki-laki, Ahmad. Ahmad ini akan melamar Susi. Namun Susi sudah duluan dilamar oleh Heru. Maka Ahmad, perbuatan yang Ahmad akan melamar Susi dilarang karena perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang lain. Ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah salah seorang di antara kamu meminang di atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Dalam hadis ini, seorang dilarang meminang orang lain di atas pinangan orang lain. Jadi ditekankan bahwa nanti kalau sudah besar dilarang meminang perempuan yang sudah ada dipinang oleh orang lain. Selanjutnya, melihat calon istri. Apakah boleh melihat calon istri? Dapat umum ulama atau jumhur ulama memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan karena akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Yang kedua, Abu Daud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh melihat telapak kaki, wajah, dan telapak tangan. Ada suatu riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata, belum ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, pergilah dan perhatikanlah wanita itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini, dari hadis Rasulullah SAW ini, maka diperbolehkan seorang laki-laki melihat calon istrinya menurut hadis Nabi tadi. Tapi ada beberapa ulama, pendapat ulama yang membolehkan apa-apa bagaimana saja yang boleh dilihat. Dari keterangan tadi yang sudah Bapak Guru jelaskan, uraikan secara singkat, adakah pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Silakan, terkait dengan khitbah. Silakan. Mungkin Aswad? Iya Pak Guru. Ada sedikit saya tanyakan ini Pak Guru. Kuliadi, silakan. Saya dulu, Pak Guru. Jika ada pertanyaan tentang khitbah atau Pak, tidak ada. Saya Pak, tunangan saya dalam mau tanya. kita sehari-hari. Saya Pak, boleh? Halo, assalamualaikum. Jaringan, ya Allah. Saya Pak mau bertanya. Saya juga Pak. Jika tidak ada, anak-anakku sekalian, ini ada beberapa Jaringan ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ini ada itu Pak yang bertanya itu. Saya Pak Ya, Guru mau saya. bertanya juga ini. Ya silakan. Siapa dulu? Silakan Bu, silakan bisa didengar dari sini. Ya,
Saya mau bertanya, Pak. Iya, iya. Silakan. Silakan, Azwar. Mana duluan? Aisyah atau saya? Azwar dulu, Azwar, silakan. Azwar. Ya. Pertanyaannya begini Pak Guru. Ini pertanyaan yang sifatnya ilustrasi. Ya. Ya, silakan. Ada seorang laki-laki. Bagaimana hukumnya itu? Ya. Azwar, silakan, silakan. Ya. Suaranya kayaknya kurang jelas. Ya. Ini sifatnya ilustrasi Pak Guru. Jadi ada seorang lelaki mencintai seorang gadis. Mencintai seorang gadis. Kemudian Ya. gadis ini yang dicintai oleh si laki-laki ini, artinya kalau anak-anak sekarang bilang itu lagi pacaran. Ya. Jadi pacaran begitu, suka baku suka. Tapi oleh keluarga perempuan ini tidak menyukai pacarnya si gadis ini, tidak suka keluarga ini dengan pacarnya si gadis ini. Karena katanya belum mampu secara materi. Hanya bermodalkan cinta. Oh iya. Jadi tidak mampu secara materi, makanya keluarga si gadis ini tidak suka ini lelaki ini, pacarnya ini si gadis ini. Tidak suka karena alasannya itu tadi. Belum mampu secara materi. Kemudian keluarga si gadis ini menjodohkan gadis ini kepada orang yang lebih disukai oleh keluarganya. Jadi ada lelaki yang lain disuruh untuk melamar ini gadis ini karena itu yang lebih mapan. Ya, lebih mapan. Maksudnya untuk menjalankan rumah tangga itu lebih sudah siap lah begitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana ini Pak Guru? Ini bagi si gadis ini, bagaimana dia lebih memilih ini pacarnya atau lebih memilih kepada pilihan keluarganya itu? Mana kira-kira yang lebih bagus kira-kira begitu? Yang Pak Guru harus jawab itu mana kira-kira? Yang lebih harus dipilih oleh si gadis ini. Terima kasih Pak Guru. Oh iya, ini cukup realistis di lapangan seperti itu, di masyarakat seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Azwar tadi? Silahkan. Saya Pak. Mungkin Salman, silahkan. Apa pendapat Salman tentang ilustrasi yang disampaikan oleh Azwar tadi? Silahkan. Iya. Waalaikumsalam. Ini problem yang mungkin di masyarakat. Jadi perlu kita lihat bahwa hak orang tua itu ada menikahkan anaknya, tapi dia juga memberikan hak kepada si perempuan. Jadi memiliki hak yang sama. Artinya tidak boleh dipaksakan dalam hal pernikahan ini. Takutnya nantinya rumah tangga mereka berdua nantinya akan rusak lantaran itu keterpaksaan. Otomatis orang tua minta pendapat dari anak tersebut, minta pendapat, biar fair lah. Yang orang tua kan ini menginginkan anaknya itu hidup bahagia, hidup kecukupan dan sebagainya. Tapi tidak boleh orang tua egois, dia harus memberikan pilihan kepada anaknya, menjelaskan pada anaknya, minta pendapat anaknya mana yang terbaik. Seperti itu. Jika sekiranya laki-laki yang tadi itu pacarannya terbaik, berarti dia harus memberikan tanggung jawabnya apa sih yang dia sudah siap menjadi seorang suami. Dia seperti memberikan telapak tangan saja, seperti itu, Pak. Terima kasih Salman saja Pak atas
Jawabannya yang sangat cerdas sekali. Berikan aplaus untuk Salman. Selanjutnya mungkin ada yang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat teman kalian, Salman, atau akan menambah. Silakan. Mulyadi mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat Pak dengan Pak Salman. Jadi kalau menurut saya seorang anak itu harus mengikuti atau taat kepada orang tuanya. Karena kalau berdasarkan hadis Nabi itu mengatakan bahwa ridhanya orang tua itu ridhanya Allah itu terletak pada ridhanya kedua orang tua. Kemudian murkanya Allah itu juga terletak pada murka kedua orang tua. Jadi setidaknya seorang anak itu harus memahami keridaan dari orang tuanya untuk menikahkan. Jadi apa yang menjadi pilihan orang tuanya, berarti itulah yang menjadi sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Jadi mungkin seperti itu Pak, menurut pendapat saya. Luar biasa pendapat dari Mulyadi. Berikan aplaus untuk Mulyadi. Selanjutnya mungkin ada masukan, jawaban yang masukan Pak Bambang. lain dari Salman dan Mulyadi. Pak Guru. Ya, bagaimana sama? Ya, silahkan. Pak Guru, sudah mau bergantian jam Pak Guru. Ya Pak, tidak mengatakan bahwasanya anak itu tidak taat pada orang tuanya, tapi paling tidak orang tua bisa memahami bahwa sesungguhnya anak memiliki hak juga untuk memberikan pendapatnya. Jangan sampai akhirnya hancur. Bukan orang tua yang menikah, tapi anak yang menikah. Hormati orang tua adalah segala-galanya. Tapi pendapat mereka kita hargai sebagai anak kita. Itu saja. Ya. Jadi intinya seorang anak harus bisa menghargai orang tua, dan orang tua harus mengerti apa yang dimaui anak. Dan itu intinya jangan sampai nanti menjadi anak durhaka ketika tidak mengikuti orang tua, dan jangan sampai nanti dia menikah dalam keadaan menyesal. Maka harus memilih jodoh yang baik gitu. Saya kira itu. Anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kita mengadakan pembelajaran ini, coba kita mencocokkan. Ada pernyataan ini yang harus dicocokkan, yaitu yang pertama, Abdillah seorang pemuda yang menaruh hati kepada gadis bernama Mirna dan ingin segera mengkhidbahnya secara baik-baik. Cara Abdillah mengkhidbah Mirna adalah dengan cara, ini bisa dipilih antara terang-terangan, sindiran, dan dilarang atau haram. Yang kedua, Johnny jatuh cinta kepada Lucy dan akan menikahinya. Namun Lucy berstatus istri sah dari Iman. Nah, ini jawabannya silahkan dicari antara terang-terangan, sindiran, dan larangan agama atau dilarang atau haram. Yang ketiga, Herni seorang janda yang baru ditinggal mati suaminya seminggu yang lalu. Namun yang Norman yang sejak dulu suka kepada Herni akan mengkhidbahnya. Maka cara mengkhidbah Herni adalah dengan cara terang-terangan, sindiran, atau itu dilarang agama. Nah, silahkan nanti dicocokkan oleh anak-anak sekalian. Nah, Ya Pak. anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang khidbah tadi, mudah-mudahan anak sekalian nantinya di kemudian hari menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin. Di masyarakat, sehingga mampu menjelaskan bahwa khidbah itu seperti khidbah itu yang menurut Islam seperti apa, dan tentunya agar supaya keturunan-keturunan kita baik di kemudian hari, maka ikutilah
tata cara Rasulullah SAW dalam menghibah, menikah, dan juga berkeluarga. Dengan mengikuti cara Rasulullah SAW, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Mudah dapat menjadikan pelajaran berharga untuk kita semuanya di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pelaksanaan kegiatan teaching yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa atas nama Bambang Nur Hadi. Ya, baik. Waktu selanjutnya tanggapan dari baik dosen instruktur maupun guru pamong. Saya persilakan lebih dahulu Ibu Guru Pamong kita yang terhormat Ibu Salma. Silakan Ibu Salma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimatikan dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, alhamdulillah untuk Bapak-bapak sudah bagus. Cuma ada beberapa hal catatan yang saya agak koreksi sedikit. Yang pertama, sejak Pak Bambang mulai saya lihat sudah buka layar. Saya pikir mau menampilkan PowerPoint atau apa, ternyata sampai akhir ya tidak ditampilkan. Artinya untuk media pembelajaran. Ya. Yang pertama Terkait hal ini susah. Gimana Pak? Susah dibuka Bu dari tadi. Oh, pantesan dari awal begitu terus modelnya. Yang berikut ya untuk pengelolaan kelas ya. Artinya untuk pengelolaan kelas lebih diefektifkan lagi, karena saya lihat tadi masih agak agak loncat-loncat sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi untuk depannya. Yang berikut, nah akhir tadi izin sedikit, mungkin akhir daripada penampilan Pak Bambang saya tidak lihat pada kegiatan penutup itu melakukan tidak lanjut dari pos pembelajaran apa yang jelas. Tadi saya izin sedikit ke kamar mandi, jadi tidak sempat saya lihat. Mudah-mudahan nanti saya lihat di videonya nanti. Ya, saya kira cukup untuk koreksi saya, mudah-mudahan untuk perbaikan ke depan insyaallah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma sebagai kamu telah memberikan tanggapan berupa saran-saran, masukan-masukan kepada Saudara Bambang Nur Hadi. Insya Allah itu bisa diperbaiki lagi ke depan, khususnya yang terkait dengan presentasi tadi. Saya juga sama dengan Ibu Salma bahwa saya menunggu presentasinya itu seperti apa, slide atau apa, PowerPoint yang ditampilkan, ternyata tidak bisa ya. Tentu ini dalam pembelajaran akan mempengaruhi hasil ya, kalau kita menggunakan media yang kurang begitu efektif, kurang begitu tepat. Nah, tadi juga yang menarik bagi Pak Bambang adalah ketika ada diskusi ya antara peserta didik itu bagus,
juga melempar pertanyaan kepada siswa juga itu bagus, karena memang kita harus lihat sejauh mana tanggapan ataupun respon siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Itu saya anggap bagus ya. Yang kurang itu adalah yang seperti tentang medianya. Ke materinya ya udah ulang-ulang sampaikan di teaching ini, nggak perlu materinya terlalu panjang lebar ya. Saya kira bisa pre-memory ya kalau sudah masuk pada materi, supaya kita gunakan waktu dengan efisien mungkin, karena ini direkam, jangan sampai kelamaan rekamannya dan juga tidak begitu bagus dia punya, kecuali nanti diedit ya Pak Bambang ya, kalau dikirim ke LMS jadi tidak bagus. Baik, ucapkan selamat kepada Pak Bambang sudah selesai dengan teachingnya dan insya Allah sukses. Dan selanjutnya ya, yang kedua yang akan siap-siap dari tadi saya yang duluan, Ibu Nur Rohida dulu ya, karena Ibu Nur Rohida sudah lama masuknya. Jadi Ibu saja Pak Sabar dulu, mohon maaf karena dari tadi Ibu saja Nur Rohida sudah siap ya. Oke, waktu untuk Ibu Nur Rohida pakai 15 menit saja. Jadi untuk materi